Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kimia SMA kelas 12, yaitu melanjutkan materi hukum Faraday yang kedua. Yang sebelumnya video yang sudah saya upload adalah hukum Faraday pertama. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Faraday yang kedua. Baik, hukum Faraday yang kedua ini terjadi atau digunakan untuk elektrolisis yang dilakukan secara seri. Jadi, pada elektrolisis seri, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis ini sebanding dengan massa ekivalen zat atau E dari elektrolisis tersebut. Ini menurut hukum Faraday yang kedua. Sebagai ilustrasinya misalkan seperti ini. Ada dua wadah yang digunakan untuk elektrolisis, tetapi di sini dalam hal rangkaian listriknya ini cuma dilakukan secara seri, artinya hanya menggunakan satu sumber arus listrik tapi digunakan untuk dua proses elektrolisis. Apakah hanya terbatas pada dua sel elektrolisis saja? Tidak. Sebenarnya ini masih bisa ditambahkan lebih dari dua sel. Cuma ini adalah untuk ilustrasi saja. Ini terdiri dari sel 1 dan sel kedua. Nah, kemudian menurut hukum Faraday yang kedua, ya ini nanti akan berlaku bahwa massa zat yang dihasilkan ya dari proses elektrolisis ini sebanding dengan massa ekivalennya atau G1 dibanding dengan G2 sama dengan E1 dibanding dengan E2. Ya, di mana E ini merupakan massa ekivalen, yaitu besarnya adalah AR dibagi dengan N. Ya, ingat kembali bahwa N ini merupakan valensi atau bilox dari logam yang bersangkutan. Nah, ada juga ya persamaan ini ada juga yang menuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi G1 per G2 sama dengan AR per N1 dibagi dengan AR per N yang kedua. Sebagai contoh soal, misalkan di sini saya berikan satu contoh soal. Sel elektrolisis dirangkai seri seperti pada gambar di samping. Ya, ini dirangkai seri sebanyak 3 rangkaian. Kemudian, jika logam perak yang diendapkan pada sel 1 sebanyak 2,16 gram, berapakah massa Cu dan Cr yang diendapkan pada sel 2 dan sel 3? Artinya di sini logam Ag-nya yang mengendap di sel 1 ini sudah diketahui, yaitu sebanyak 2,16 gram. Maka untuk menghitung Cu yang mengendap di sel kedua ataupun Cr di sel ketiga, ini kita bisa memanfaatkan hukum Faraday 2 di sini, yaitu G1 per G2 sama dengan AR per N1 dibagi dengan AR per N yang kedua. Oke, yang pertama kita mencari massa Cu terlebih dahulu dengan memanfaatkan hukum Faraday 2 ini. Nah, AR di sini saya bandingkan antara G-nya Ag dibanding dengan G-nya Cu atau massanya Ag per massa Cu. Di sini AR-nya adalah 108 untuk AR Ag dan N-nya atau valensinya atau biloxnya sama dengan 1. Sementara untuk yang Cu di sini AR-nya adalah 63,5, kemudian N atau bilog atau valensinya adalah 2. Dari mana ini sebenarnya 1 dan 2? Ingat, Ag ini sebenarnya adalah Ag+, maka dia valensinya adalah 1 atau bilogsnya adalah 1. Nah, di sini ditulisnya 1. Kemudian CuSO4, nah ini kan Cu2+ yang ada di dalam larutan tersebut. Maka di sini valensinya juga mengikuti, yaitu sama dengan 2. Kemudian kita masukkan data yang sudah diketahui. Massa Ag di soal sudah ada, yaitu 2,16. Kita masukkan ke sini sehingga 2,16 per G-nya Cu sama dengan 108 per 1 dibagi 63,5 per 2. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan, maka nanti ketemu 0,02, sehingga bisa kita tuliskan ulang atau kita tata ulang, maka massa Cu sama dengan 0,02 dikali dengan 63,5 per 2, atau hasilnya adalah 0,635 gram. Jadi ini memanfaatkan hukum Faraday yang kedua. Untuk menghitung massanya Cr pada sel yang ketiga, ini juga sama. Menggunakan perbandingan ini lagi. Nah, yang saya gunakan di sini adalah perbandingan massa Ag per massa Cr. Karena di soal yang diketahui massa Ag. Tapi ketika menggunakan massa Cu bisa tidak? Bisa, karena di tahap pertama tadi kita sudah menemukan massa Cu-nya. Tapi ini saya gunakan massa Ag. Kemudian ini AR Ag 108, valensi Ag-nya adalah 1. Kemudian 52 ini merupakan AR-nya Cr. Kemudian 3 ini merupakan N atau valensinya Cr. Ya, kita ingat kembali bahwa dalam CrNO3 kali ini ada ion Cr3+ atau di sini valensi Cr-nya adalah 3. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan data dari soal.
di mana massa Ag sudah ada yaitu 2,16. Ini bisa kita sederhanakan sehingga di sini ketika dicoret ketemunya 0,02. Selanjutnya kita tata ulang persamaan matematikanya sehingga diperoleh masanya CR sama dengan 0,02 dikali 53/2 ya, atau kalau setelah dihitung hasilnya adalah 0,35 gram. Nah, ini adalah hukum Faraday yang kedua, dimanfaatkan untuk elektrolisis pada rangkaian seri. Contoh soal lagi. Pada contoh soal yang kedua di sini diketahui sejumlah arus listrik dialirkan dalam larutan CuSO4 sehingga diperoleh endapan Cu di katoda adalah 3,175. Bila arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan CrNO3 3 kali, maka berapakah besar massa Cr yang dapat diendapkan? Nah, ini artinya adalah meskipun ini tidak ada kata-kata elektrolisisnya itu dilakukan secara seri, tapi dari keterangan ini ya arus listriknya yang digunakan adalah yang sama. Artinya ini sebenarnya juga dapat dikatakan dilakukan secara seri juga, karena rangkaian seri itu pasti kuat arus yang melewati kedua sel atau beberapa sel itu pasti sama kalau dirangkai secara seri. Baik, maka soal yang contoh nomor 2 ini juga bisa kita selesaikan menggunakan persamaan hukum Faraday yang kedua, yaitu perbandingan massa sama dengan perbandingan massa ekivalen. Nah, kita masukkan di sini. Saya bandingkan massa Cu dibanding dengan massa Cr, yaitu sama dengan 63,5/2, yaitu adalah AR per valensi dari Cu, dibagi dengan 52/3, yaitu AR per valensi dari Cr. Ya, ingat kembali bahwa Cr ini adalah Cr3+, maka dia valensinya adalah 3. Masukkan di sini. Sementara yang Cu ini adalah Cu2+, maka di sini valensinya adalah 2. Kemudian 63,5 dibagi 2 ini hasilnya adalah 31,75. Nah, ini kan nanti kan ada keterkaitan dengan massa Cu yang sudah diketahui tadi. Kita masukkan saja massa Cu-nya 3,175 ya. Bisa disederhanakan dengan 31,75. Maka yang di kiri ini diperoleh 0,1. Sehingga ketika ditata ulang persamaan matematikanya ya, diperoleh massa Cr ini sama dengan 0,1 dikali dengan 52/3 atau hasilnya adalah 1,75 gram. Nah, ini adalah hasil dari massa Cr yang dapat dihitung dengan menggunakan hukum Faraday yang kedua. Tetapi sebenarnya selain menggunakan hukum Faraday yang kedua ini, untuk mengerjakan soal-soal hukum Faraday 2 ini sebenarnya bisa juga menggunakan trik yang sebelumnya sudah saya sampaikan di hukum Faraday 1, yaitu menggunakan trik yang ini. Nah, di mana mol dikalikan dengan valensi 1 sama dengan mol dikalikan valensi yang kedua. Ya, di mana ini valensi sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau misalkan belum paham, bisa diulang lagi videonya. Nah, ini saya akan langsung aplikasikan saja ke soal berikut. Nah, karena di sini di soal yang diketahui adalah Cu dan Cr, ya, yang dibandingkan berarti adalah antara mol dikalikan valensinya Cu sama dengan mol kali valensinya Cr. Karena Cu ini diketahui adalah massanya, maka nanti untuk menghitung mol, ini sama dengan massa per AR-nya, yaitu 3,175 dari sini, dibagi dengan AR Cu, yaitu 63,5. Dikali valensi Cu, sama dengan 2. Nah, ini tadi kan valensinya kan bisa dilihat dari muatannya ya, sama dengan 2. Kemudian sama dengan gram per AR-nya Cr, dikali valensinya Cr, yaitu adalah 3. Nah, ini kan Cr3+, maka valensinya 3. Sehingga dari sini ini dapat kita sederhanakan ya, diperoleh 1/20, kemudian 2 dibagi 20 ini ketemunya adalah 0,1 sama dengan gram per 52 dikali 3, maka gramnya dapat diperoleh 5,2/3 atau nilainya sama dengan 1,75 dan hasilnya sama dengan menggunakan yang hukum Faraday tadi, hukum Faraday 2. Jadi sebenarnya trik ini bisa dipakai di hukum Faraday yang satu, yang di video sebelumnya, ataupun di hukum Faraday yang kedua. Ya, silahkan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan soal yang ingin diselesaikan. Baik, ini saja penjelasan saya terkait dengan hukum Faraday 2. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk dukung channel Materi Teladan dengan cara klik tombol like dan subscribe channel Materi Teladan. Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini untuk materi hukum Faraday 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.